بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Yang paling pertama dan utama senantiasa kita bersyukur, mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan-lisan kita dan menetapkan dengan hati-hati kita bahwa semua nikmat berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada jalan yang diridhoinya. Semoga dengan ini semua kita betul-betul menjadi hamba yang senantiasa pandai bersyukur atau banyak bersyukur, khususnya nikmatul Islam, nikmat nikmat iman, dan nikmat berpegang teguh dengan sunnah Nabi-Nya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas nikmat sehat dan waktu luang serta taufik untuk bisa melangkahkan kaki-kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu, ya, guna mengokohkan keimanan kita, guna mengokohkan ketakwaan kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla an yuthabbita qulubana ala dini, wa an yarzuqna husnal khatimah, wa an yarzuqna taubatan nasuha qabla al-maut, wa an yuthabbitana wa iyyakum ala dinihi, wa an yarzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026, yang merupakan pertemuan yang ke-23 dari pembahasan kajian rutin kita, dari pembahasan rinci tentang rukun iman, dan kita masih membahas pada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan syubhat ateisme yang telah kita mulai dari satu atau dua pertemuan yang sebelumnya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada syubhat yang kedua, ya, syubhat ateisme, di mana syubhat yang pertama yaitu tentang pertanyaan, ya, tentang bahwa semua ini terjadi dengan tiba-tiba, ya. Apakah semua ini terjadi dengan tiba-tiba, atau keyakinan orang-orang ateisme bahwa alam semesta ini terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Kemudian syubhat yang kedua, ya, jika semua ada, pasti ada yang mengadakan atau menciptakan, maka lantas siapakah yang menciptakan? Tuhan. Ini sudah kita bahas juga jawabannya. Dan kita lanjutkan pada syubhat yang ketiga, yaitu pertanyaan syubhat, bukankah bisa jadi alam merupakan wajibul wujud, atau sesuatu yang harus ada tanpa ada yang menciptakan? Ya. Pertanyaan syubhat dari orang-orang ateis, bukankah bisa jadi alam, ya, merupakan wajibul wujud? Wajibul wujud itu artinya sesuatu yang harus ada tanpa ada yang menciptakan. Ya. Ini pertanyaan syubhat yang ketiga. Ya, kita jawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, ya, bahwa memang benar bahwasanya secara logika, ya, yang namanya wujud atau yang namanya sesuatu yang ada itu terbagi menjadi tiga, ya. Sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yang wajib wujudnya atau kita sebut dengan wajibul wujud. Yang kedua, mungkin wujudnya, yang mungkin wujudnya, mungkin keberadaannya, atau mungkinul wujud. Dan yang ketiga, yang mustahil wujudnya atau mustahil keberadaannya. Jadi sesuatu yang wujud tidak akan lepas dari tiga hal ini: wajib, mungkin, dan mustahil. Ya. Kita katakan bahwa jika Anda meyakini bahwa alam
juga adalah sesuatu yang azali atau wajibul wujud, ya, maka berarti Anda sepakat dengan kita bahwa ada suatu wujud yang tidak bermula, ya. Ada sesuatu wujud yang tidak bermula. Ada sesuatu wujud yang tidak membutuhkan sebab lain yang mengadakannya, ya. Hanya saja perbedaannya apa? Perbedaannya Anda dengan kami adalah bahwa yang kami yakini sebagai wajibul wujud itu bukan alam, tapi yang kami yakini sebagai wajibul wujud itu adalah Tuhan, ya. Sedangkan menurut Anda yang wajibul wujud itu adalah alam itu sendiri, ya. Sementara kita atau sementara kami orang-orang yang beriman, yang wajibul wujud atau sesuatu yang harus ada wujudnya atau harus ada keberadaannya adalah Tuhan, ya, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, ya. Jadi sisi kesamaannya adalah sama-sama sepakat bahwa di sana ada wujud yang harus ada keberadaannya tanpa diadakan atau tanpa diciptakan, ya. Karena sesuatu yang wujud ini tidak lepas dari tiga kemungkinan ini: wajibul wujud, mungkin wujud atau sesuatu yang mungkin keberadaannya, dan yang ketiga mustahil, sesuatu yang mustahil keberadaannya, ya. Ya saja orang-orang ateis menetapkan sesuatu yang wajibul wujud itu adalah alam itu sendiri, sedangkan kita orang-orang yang beriman menetapkan wajibul wujud yang keberadaannya itu tidak perlu kepada sebab yang lainnya, yang keberadaannya itu tidak diadakan oleh sesuatu yang lainnya, ya, yaitu Tuhan, ya, yang menciptakan alam semesta ini, ya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ya, alam semesta ada dua kemungkinan. Alam semesta ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, hukum asalnya adalah tidak ada lalu menjadi ada, ya. Hukum asalnya adalah tidak ada lalu menjadi ada. Yang kedua, hukum asalnya memang sudah ada sejak azali tanpa didahului dengan ketiadaan. Ini dua kemungkinan. Kita bahas dua kemungkinan ini, ya. Saya ulang lagi, kemungkinan yang pertama, hukum asalnya atau hukum asal alam adalah tidak ada lalu menjadi ada. Yang kedua, hukum asalnya memang sudah ada sejak azali, yaitu tanpa didahului dengan ketiadaan. Kita lihat pada kemungkinan yang pertama, ya. Jika hukum asal alam itu adalah tidak ada, ya, maka tidak mungkin dia berubah menjadi ada tanpa ada sebab yang mengadakan, ya. Sedikit konsentrasi, ya. Jika sesuatu, ya, atau jika alam ini, ya, hukum asalnya adalah tidak ada, maka tidak mungkin sesuatu yang tidak ada ini berubah menjadi ada tanpa ada sesuatu yang mengadakannya, ya. Karena segala sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada, mesti ada yang mengadakannya. Kenapa demikian? Karena jika tidak ada faktor luar yang merupakan sebab yang mengadakan, maka seharusnya alam akan tetap dalam ketiadaannya, ya. Tapi kita lihat wujudnya, realitanya, ya. Kita lihat adanya alam, gitu. Adanya apa? Adanya alam. Baik. Mesti orang ateis itu akan mengatakan dengan senjata andalannya, alam ada begitu saja, ya. Alam itu ada dengan begitu saja tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengadakan, ya. Pernyataan seperti ini, ya, pernyataan seperti ini yaitu bahwasanya alam berubah dari ketiadaan menjadi ada tanpa adanya sebab atau tanpa adanya sesuatu yang mengadakan, maka ini tentu bertentangan dengan dasar-dasar ilmu darurat, ya, dasar-dasar ilmu yang doruri, ya. Sesuatu yang bertentangan dengan logika, sesuatu yang ada yang asalnya tidak ada menjadi ada, kemudian dia ada tanpa ada faktor yang mengadakannya, ya. Tentu kita akan mengingkari ketika kita dapati sebuah meja di ruangan kemudian tidak ada sebab yang mengadakan wujudnya meja itu di ruangan tersebut. Tentu kita akan menyangkal, ya, nggak tahu siapa, tiba-tiba ada,
tidak ada yang mengadakan, tentu kita akan menyangkal. Pasti ada, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Ya, pun demikian alam semesta ini. Ya, jika hukum asalnya tidak ada, maka tidak mungkin berubah menjadi ada, kecuali di sana ada sebab yang mengadakan. Kita lihat kemungkinan yang kedua. Jika hukum asalnya adalah ada, ya, berarti dia azali dan wajibul wujud. Ya, berarti dia azali atau wajibul wujud. Ya. Maka seharusnya sesuatu yang wajibul wujud, ya, yaitu alam ini yang dikatakan sebagai wajibul wujud, ya, akan abadi dan tidak akan mengalami fana. Ya. Kalau seandainya alam itu asalnya adalah apa? Azali. Kalau seandainya alam itu asalnya adalah wajibul wujud, maka mestinya alam ini memiliki sifat, ya, abadi, tidak akan sirna, tidak akan fana. Ya. Tapi kenyataannya hal ini bertentangan dengan realita, bertentangan dengan kenyataan. Ya. Apa kenyataannya? Kenyataannya kita melihat, ya, begitu banyak anggota alam ini, atau kita katakan sebagian alam. Karena kalau kita berbicara tentang alam, maka di sana ada alam yang berkaitan dengan benda-benda langit, benda-benda mati, ya, matahari, bulan dan seterusnya. Dan di antara keduanya, di antara langit dan bumi, ya, itu juga alam, yaitu termasuk hewan, tumbuhan, manusia. Kita dapati ternyata ada anggota alam yang tadinya, dan kita katakan begitu banyak, yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan yang tadinya ada menjadi tidak ada. Ya, berapa orang yang meninggal fana dari dunia ini? Berapa orang yang kemudian ada, lahir, hidup, kemudian mati dan seterusnya? Ya, itu adalah bagian daripada alam. Mestinya kalau seandainya alam ini hukum asalnya adalah azali, tidak ada kefanaan di dunia ini. Tidak ada satu bagian pun alam ini yang fana, yang ada menjadi tidak ada, atau yang tidak ada menjadi apa? Ada. Yang mana itu sifat daripada makhluk, sifat daripada alam. Gitu. Ya. Contohnya tadi, ya, di antara anggota alam yang tadinya ada menjadi tidak ada dan seterusnya, itu adalah hewan, ya, kemudian manusia, tumbuhan dan seterusnya. Itu bagian daripada alam. Ya. Ketika kita berbicara tentang alam, bukan hanya alam benda-benda langit, ya, seperti matahari, bulan, ya. Dan kita orang beriman meyakini bahwa itu semua nanti akan hancur ada pada saatnya. Karena likulli ajalin musamma, ya. Karena karena segala sesuatu itu punya ajalnya, punya masanya, ya. Punya masanya. Dan masa hancurnya alam semesta ini, ya, dengan bintang-bintangnya, matahari dan seterusnya, dan berubah dengan alam akhirat itu nanti pada hari kiamat. Makanya orang yang beriman meyakini adanya hari kiamat. Ya. Dan kita juga saksikan misalnya gunung bagian daripada alam. Berapa gunung yang kemudian diambil, dikeruk, diambil tanahnya, hilang. Ya. Jadi tidak abadi. Ya. Kenyataannya demikian. Ya. Jadi terbantahkan kalau seandainya, ya, alam itu hukumnya apa? Asalnya wajibul wujud, ya, atau azali. Kenapa? Karena nyatanya kita lihat bahwasanya di alam semesta ini ada perubahan. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya ada menjadi tidak ada. Ya, anggota-anggota alam itu. Ya. Maka tinggal satu kemungkinan saja, yaitu apa? Bahwasanya hukum asal alam adalah tidak ada, lalu menjadi ada. Dan sesuatu yang asalnya tidak ada tidak mungkin berubah menjadi ada kecuali di sana ada sebab yang mengadakannya. Dan inilah yang logis, dan inilah yang masuk akal. Ya. Nah, syubhat yang keempat. Ya, sebetulnya syubhat orang-orang ateis itu sebetulnya lemah sekali, sangat-sangat lemah. Ya. Tapi berbahaya. Ya. Khususnya jika kemudian dikonsumsi oleh orang-orang yang ingin tampil berbeda. Ya, ingin tidak seperti kebanyakan orang, misalnya meyakini adanya Tuhan, seolah-olah itu keren, ya, seolah-olah itu ilmiah. Hati-hati, ya, itu biasanya ada di media-media sosial, ada di media-media apa? Sosial. Makanya kita harus
cek juga apa yang dibaca oleh anak-anak kita, ya, apa yang dibaca oleh anak-anak kita di media sosial. Dan ada kisah nyata diceritakan oleh seorang ustadz, ya, anaknya hafid Al-Quran. Hafid apa? Al-Quran. Orang tuanya agamis, ya. Tapi dia salah baca di media sosial, baca subhat-subhatnya orang-orang ateis. Akhirnya meyakini ateis itu, meyakini keyakinan orang-orang ateis. Nauzubillah. Ya. Makanya kita harus betul-betul cek apa yang menjadi bacaan anak-anak kita. Ya. Karena terkadang itu yang tidak bisa kita kontrol. Apalagi di zaman gadget. Ya. Anak SD pun sudah punya apa? HP. Ya. Nah, kemudian sobat yang keempat, mereka mengatakan sebagian alam terjadi dengan sendirinya. Nah, mereka mengatakan sebagian alam terjadi dengan sendirinya. Sementara anggota-anggota alam yang lain seperti manusia, hewan, dan tumbuhan terjadi belakangan atas olahan alam tersebut. Ya, atas olahan alam tersebut. Ya, yang mereka maksud itu adalah alam-alam, sebagian alam yang tadi terjadi dengan sendirinya itu adalah alam-alam luar angkasa itu tadi, matahari, bulan, bintang-bintang itu. Ya. Kemudian hewan, manusia datang belakangan sebagai hasil daripada olahan alam yang bagian pertama tadi. Ya, mengatakan demikian. Ya, kita jawab bahwa kita sepakat bahwasanya di antara bentuk alam, ya, bahwa di antara bentuk alam itu adalah benda mati, seperti bumi, gunung, laut, bintang, ya, benda-benda angkasa dan lain-lain. Ya, itu adalah bagian daripada alam, benda-benda mati. Ya, yang mana ini semua, matahari, bulan, dan seterusnya, ini tidak memiliki kehendak. Tidak memiliki apa? Kehendak. Tapi sifat mereka itu adalah diatur, diarahkan, ya, berjalan sesuai dengan porosnya, diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada terjadi bentrokan sama sekali. Kenapa? Karena semuanya berjalan di porosnya masing-masing, ya, berjalan di orbitnya masing-masing, ya, tidak berkehendak, ya, dan terikat dengan pengaturan, ya, yang justru sebetulnya kalau bagi orang yang berpikir, justru dengan teraturnya benda-benda langit atau benda-benda mati tersebut sedemikian rupa, maka mestinya bagi orang berpikir meyakini bahwa ini benda pasti ada yang mengatur. Gitu. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mengatur, nggak mungkin sedemikian rapinya, sedemikian taat dan patuhnya, gitu. Ya. Baik. Lantas bagaimana alam yang hitam dan mati, ya, alam yang hitam dan mati ini, ya, benda-benda langit luar angkasa ini, ya, kemudian bisa memunculkan makhluk, bisa mengolah, memproduksi atau menciptakan makhluk seperti manusia yang berakal, yang berkehendak, bahkan mengolah alam itu sendiri, ya, baik menjaganya ataupun merusaknya. Ya, hutan, lautan, ya, apa ya, kemudian mereka menciptakan sesuatu yang akan merusak diri mereka sendiri, ya, karena sifat manusia punya itu, ya. Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai orang yang mengatur, ya, memiliki kemampuan untuk mengatur, mengolah alam ini, sebagai khalifah. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Maka nggak mungkin sesuatu yang benda mati yang tidak berkehendak kemudian, ya, memunculkan, melahirkan atau mungkin menciptakan sesuatu yang berkehendak seperti manusia atau hewan dan seterusnya. Ya. Jadi yang namanya alam, ya, tetap saja sesuatu yang diadakan. Kalau bagi orang ateis, sebagian alam ada dengan sendirinya, sebagian lagi kemudian hasil daripada olahan sebagian alam tadi. Ini juga sangat-sangat tidak logis, ya. Nah, kemudian juga yang kelima, syubhat yang kelima sekarang. Mereka mengatakan kita tidak percaya adanya Tuhan karena tidak bisa melihatnya. Jika Tuhan ada, apa susahnya untuk memperlihatkan dirinya? Ya, ini syubhat mereka yang kelima. Kita jawab syubhat ini dari beberapa sisi. Ya, yang pertama, secara ilmiah bahwa sesuatu itu bisa diketahui wujudnya atau bisa diketahui keberadaannya itu dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, dilihat langsung.
ya. Atau yang kedua dengan melihat asarnya atau bukti-bukti keberadaannya. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Kaidah mengatakan, ya, adamud dalilil muayyan la yadullu ala adamil madlulil muayyan li'annahu yadullu alaihi dalilun akhar, ya. Tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan adanya sesuatu bukan berarti sesuatu tersebut tidak ada. Kenapa? Karena bisa jadi ditunjukkan oleh dalil yang lain. Contoh, misalnya keberadaan Budi. Di sini betul namanya Budi, Pak. Ya, saya enggak keberadaan Pak Budi. Ya, kan dulu kita belajar ini Budi, ini Wati, ini Bapak Budi, gitu ya. Keberadaan Budi misalnya di rumahnya bisa ditunjukkan dengan beberapa indikator atau dalil. Ya, misalnya mobilnya yang ada di parkiran, atau yang kedua sendalnya yang terletak di depan rumah, dan juga suaranya yang terdengar dari luar, ya, atau terlihat langsung keberadaan Budi di dalam rumah, ya. Jika ternyata sendalnya Budi tidak ada, bukan berarti Budi tidak ada di rumah. Jika sendalnya tidak terlihat di depan rumah, bukan berarti Budi tidak ada di rumah. Kenapa? Karena keberadaan Budi bisa ditunjukkan oleh indikator atau dalil yang lainnya. Dengan salah satu tadi yang sudah kita sebutkan, mungkin mobilnya atau mungkin suaranya, ya. Dan berkaitan dengan suara ini, ya, nanti kita akan bahas juga, tapi sekaligus saya sebutkan di sini. Berkaitan dengan suara ini, keberadaan Allah di dunia ini, ya, menjadi bukti, ya, bahwasanya Allah itu ada. Itu kapan? Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa. Itu kan suaranya Allah. Nabi Musa mendengar, ya, menunjukkan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Pun demikian adanya Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama bisa diketahui dengan dilihat langsung, tapi bukan di dunia. Bukan di dunia. Di mana? Nanti di akhirat. Ya. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah di surga. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah. Adapun Mu'tazilah mengingkari. Mu'tazilah mengingkari ru'yatullah fil jannah, ru'yatullah fil akhirah. Ya. Adapun Ahlus Sunnah mengimani dengan keimanan yang kuat bahwasanya Allah akan dilihat nanti di akhirat. Khususnya nanti di surga, orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk surga akan melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun di dunia maka tidak akan pernah bisa. Ya. Yang kedua, ya, atau dengan mendengar suara Allah, ya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, tentu bagi orang yang beriman mengimani itu, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Atau yang ketiga, dengan tanda-tanda bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta ini, ya. Kalau kita mendengar sudah nggak mungkin, mustahil, karena tidak semua nabi juga mendengar atau diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, tidak semua, ya, hanya Nabi Musa alaihissalam, ya. Lalu bagi kita apa? Melihat tanda-tanda bukti-bukti keberadaan Allah, yaitu dengan melihat alam semesta ini. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang bukti-bukti dalil keberadaan Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan melihat asarnya, yaitu dengan melihat, ya, buktinya, ya, asar, ya. Seorang Arab Badui ditanya, orang Arab Badui itu orang pedalaman yang fitrahnya masih lurus, ya. Orang Arab Badui ditanya, mad dalil ala anna lil alimi sani'an, mad dalil ala anna lil alami sani'an, apa dalilnya bahwa alam ini ada penciptanya? Kata, ditanyakan kepada seorang Arab Badui. Maka dia menjawab apa? Ya subhanallah, innal ba'rata la tadullu 'alal ba'ir. Maha suci Allah, sesungguhnya adanya kotoran unta menunjukkan adanya unta. Ya. Unta lewat kemudian meninggalkan kotoran. Untanya sudah pergi, yang kita lihat apa? Kotorannya. Oh, ini berarti ada unta. Ya. Padahal kita nggak melihat unta itu, tapi bekasnya, asarnya, gitu. Pasti kita akan mengatakan ketika kita mendapatkan kotoran unta, oh berarti di sini ada unta. Apa buktinya? Ini ada kotorannya, gitu.
Pasti begitu orang yang orang yang logis, ya, atau pemikiran secara logis. Kemudian Ar-Rabawi ini melanjutkan, wa inna atharul aqdam la tadullu 'alal masir. Sesungguhnya, ya, bekas tapak kaki menunjukkan adanya perjalanan. Adanya apa? Perjalanan. Ada tapak kaki orang atau binatang. Oh, berarti ada yang lewat di sini. Ya. Fasama'u dzatu abraj wa ardun dzatu fijaj wa biharun dzatu amwaj. Ala yadullu dzalika ala wujudil latifil khabir. Maka langit yang memiliki bintang-bintang, bumi yang memiliki jalan-jalan, ya, dan juga lautan yang memiliki atau yang dipenuhi dengan ombak. Bukankah semua itu menunjukkan akan adanya Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui segala sesuatu secara detail. Ya, itu sesuatu yang sangat kuat atau dari yang sangat kuat. Ya, dan bukti-bukti ini sangat banyak. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan tentang dalil-dalil akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita melihat, ya, seluruh alam semesta ini, seluruh makhluknya. Ya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, terlalu banyak teori yang juga dihasilkan tanpa adanya melihat langsung. Ya. Banyak teori yang dihasilkan tanpa adanya melihat langsung. Seperti misalnya teori gravitasi. Teori apa? Gravitasi bumi. Ya. Ketika sesuatu diangkat atau dilempar, dia akan ke bawah. Kenapa? Karena bumi memiliki gaya gravitasi. Apakah kita melihatnya? Enggak, tapi ada itu. Ya. Belum lagi teori gaya, teori proton, elektron, dan neutron. Ya, murojaah lagi belajar IPA-nya. Ya. Saya juga nggak hafal ini. Tapi yang saya ingat hanya gravitasi saja. Ya, gravitasi. Ya. Yang kita lihat kesehariannya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada banyak perkara-perkara yang ada namun kita tidak bisa melihatnya. Dan itu betul-betul ada real. Ya. Seperti apa contohnya? Listrik. Ya, mungkin termasuk angin. Ya. Listrik itu ada tapi kita tidak melihatnya. Jin itu ada tapi kita tidak melihatnya. Ya, dan kita hanya bisa merasakan keberadaannya. Misalnya ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian dia berbicara, ya, dengan bahasa manusia itu, ya, dengan bahasa manusia itu, ya, atau mungkin dengan bahasa jinnya, ya, mungkin jinnya berasal dari Arab, ya, yang dirasuki orang Jawa bisa ngomong bahasa Arab, ya, padahal orang itu nggak pernah belajar bahasa Arab, ya. Baik, ya. Kemudian yang keempat, ya, ternyata penglihatan langsung pada sebagian media itu tidak menjamin kebenaran. Contohnya apa? Seperti fata morgana. Fata morgana. Ketika kita melihat aspal, ya, terik matahari panas, kemudian kita melihat aspal, maka seolah-olah ada apa? Ada air. Padahal tidak ada. Ya, atau sesuatu yang melayang gitu. Ya, bergelombang, ya. Kemudian juga kayu yang dimasukkan ke dalam air, kelihatannya apa? Bengkok. Ya, kelihatannya bengkok padahal tidak. Ya. Jadi tidak semua, ya, sesuatu yang terlihat langsung itu menjamin kebenarannya bahwa itu ada. Ya. Nah, ini beberapa jawaban tentang syubhat yang kelima. Kemudian kita lanjut ke syubhat yang keenam. Mereka mengatakan jika Tuhan itu ada, tentunya Dia maha baik. Dan jika Dia maha baik, seharusnya di dunia ini tidak ada penderitaan, tidak ada bencana, tidak ada tangisan, dan tidak ada segala sesuatu yang tidak mengenakan. Lantas kenapa Dia menciptakan hal-hal tersebut? Ini jadi orang ateisme itu, kalau kita tarik langsung ke belakang, mereka mengharapkan kehidupan surga. Tapi mengharapkannya di mana? Di dunia. Ya. Mengharapkan kehidupan apa? Surga. Tapi mengharapkannya apa? Di dunia. Ya. Jadi orang-orang ateis ini tidak bisa menerima dengan akal mereka yang rusak, ya, akan adanya orang-orang yang miskin, yang tertindas, atau mungkin ada orang yang terzalimi, atau munculnya bencana-bencana alam yang menimpa sebagian manusia. Ya. Pikiran mereka harusnya Tuhan itu memilihkan yang terbaik bagi makhluknya,
ya, dengan menjadikan manusia seluruhnya dalam kondisi nyaman, ya, seperti kehidupan di mana? Surga, ya. Tapi mereka mengharapkannya di dunia, ya. Kita bantah dengan beberapa sisi. Yang pertama, bahwa Tuhan, ya, yaitu Allah Azza wa Jalla, ketika menciptakan, ya, dunia ini atau alam semesta ini, atau menciptakan kehidupan dunia bagi makhluknya, bagi hamba-hambanya, khususnya manusia dan jin, ya, tentu dengan tujuan, ya. Itu tujuannya apa? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan dunia ini, ya, itu sebagai darul bala, atau negeri ujian, negeri ujian, negeri ujian bagi para hambanya, ya. Yang namanya ujian tentu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa, ya. Maka jika kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan, ya, alam semesta ini dalam kondisi nyaman, maka tidak akan tercapai tujuan tersebut, yaitu tujuan ujian, ya. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla tidak sedang menciptakan manusia untuk menempati surga di bumi, tapi untuk menempati surga di akhirat nanti, ya. Tapi harus diuji terlebih dahulu. Di mana? Di kehidupan dunia, ya. Jadi poin yang pertama, Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di dunia ini, ya, sebagai ujian atau untuk diuji, ya. Kemudian yang kedua, bahwa di antara keindahan alam ciptaan, ya, Tuhan ini adalah berlakunya sebab dan akibat, ya. Berlakunya sebab dan akibat ini di antara keindahan alam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Berlakunya sebab akibat, ya. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menciptakan semuanya dalam kondisi nyaman, dalam kondisi yang sama, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, semuanya nyaman, maka tidak akan ada hukum sebab akibat ini, ya. Contoh misalnya, ya, hukum sebab akibat misalnya contohnya adalah barang siapa yang berusaha maka dia berhasil, barang siapa yang malas maka dia akan tertinggal. Nah, hukum sebab akibat ini, ya, kalau semuanya dibuat nyaman maka hilang, tidak ada lagi yang istimewa, ya. Tidak ada lagi keistimewaan bagi orang yang berhasil. Kenapa? Karena semuanya dibuatnya nyaman, semua dalam kondisi yang sama. Kemudian yang ketiga, pun demikian dengan adanya keburukan, ya, yaitu hal yang tidak disukai, maka akan diraih berbagai macam kemuliaan, ya. Dengan adanya keburukan, yaitu hal yang tidak disukai, maka akan diraih berbagai macam kemuliaan. Misalnya maksiat, ini merupakan jalan menuju taubat. Maksiat jalan menuju taubat. Kesulitan jalan menuju kesabaran. Bagaimana orang bisa bersabar kalau dia nggak mendapati kesulitan, ya. Kemudian jihad, jihad fisabilillah, ini jalan untuk menggapai syahadah atau mati syahid, ya. Tidak ada, kalau seandainya semuanya beriman, nggak ada lagi jihad, gitu kan? Karena jihad ini melawan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya. Ini kita berbicara tentang iroda kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Iroda yang sifatnya adalah kehendak Allah Azza wa Jalla, yang sifatnya penciptaan alam semesta ini. Memang Allah Azza wa Jalla buat demikian. Adanya kekufuran, adanya orang kafir, ada orang yang menindas kaum muslimin, ya, seperti yang kita saksikan sekarang di Palestina, ya, dan juga di tempat lain, ya. Mereka yang meninggal ketika berhadapan dengan orang-orang kafir itu, dan dia di atas Islam, dapat syahadah. Dan syahadah itu ini apa namanya, pahala yang sangat besar, ya. Jaminannya apa? Surga jika dia meninggal di atas Islam. Bahkan termasuk diciptakannya iblis, ya. Diciptakannya apa? Iblis. Ini juga mendatangkan banyak kebaikan, ya. Ya, seperti Allah Azza wa Jalla menunjukkan bagaimana Allah menciptakan dua hal yang kontradiktif, yang menciptakan iblis dan Jibril, menciptakan Musa dan Firaun, menciptakan Abu Jahal dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menciptakan neraka dan surga, ya. Kemudian adanya jihad di jalan syaitan dan juga adanya jihad di jalan Allah, menciptakan bakhil dan juga dermawan dan seterusnya. Dua hal yang kontradiktif, ya. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Allah mampu menciptakan itu semua tanpa menciptakan iblis atau keburukan? Kalau ada yang mengatakan demikian, maka kita katakan bahwa
itu sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Sebagaimana itu adalah pertanyaan, bisakah seseorang naik ke bawah? Bisakah seseorang turun ke atas? Ya, pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang salah. Ya. Bisa nggak orang bersabar tanpa ada perkara yang harus disabari? Orang bisa bersabar kapan? Ketika ada kesulitan, ketika ada musibah. Ya, baru dia apa? Bersabar. Ini kita bicara secara logika ya. Bisa nggak orang bersabar, tapi dia nyaman terus hidupnya? Ya, anteng satu begitu, nggak naik turun naik turun. Kira-kira bisa nggak bersabar? Nggak bisa. Dia nggak tahu hakikat sabar. Ya, bisa nggak taubat itu tanpa adanya maksiat yang dilakukan? Tidak bisa. Ya, seperti itu. Ya. Jadi banyak kebaikan-kebaikan. Dan makanya Allah Azza wa Jal itu memiliki nama Al-Hakim. Al-Hakim itu zat yang maha hikmah. Ya, zat yang maha bijaksana. Semua perbuatannya itu ada hikmah. Ya, semua ada hikmahnya. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, ya, kenyataan bahwa di alam ini kebaikan masih mendominasi. Ya, nah adanya ya di sana ada orang sakit, tapi yang sehat lebih banyak. Ya, kita sendiri saja, ya, dalam setahun kalender misalnya sakit berapa hari, sehatnya berapa hari, ya, lebih banyak sehatnya. Pun demikian jumlah antara yang sakit dengan yang sehat jauh lebih banyak yang sehat. Betul, masih banyak orang yang susah makan, tapi lebih banyak yang kenyang. Ya, betul. Ya, ada yang membujang, tapi yang menikah lebih banyak. Ya, ini ada ini ada contohnya Ustadz menyebutkan di sini. Ya, menyebutkan di sini betul. Ya, karena nggak mengada-ada ini. Ya, ya, enggak. Ya, ya, seperti itu. Ya, jadi ya tetap bahwa kebaikan itu mendominasi. Ya, mendominasi. Kemudian yang kelima, ya, bahwa berbagai makna kebaikan seperti rahmat, ampunan, kebaikan, rindu, cinta dan seterusnya, ya, makna-makna kebaikan ini seseorang tidak bisa memahaminya dengan baik kecuali jika diketahui sebagian keburukan atau lawannya. Seperti tadi contohnya, orang nggak bisa mengetahui hakikat sabar kalau tidak ada sesuatu yang disabari. Orang tidak mengetahui hakikat daripada cinta kalau tidak ada lawan daripada cinta, yaitu permusuhan misalnya. Ya, kita akan bisa memahami ini semua jika ada lawannya. Ya. Maka sebetulnya ya kehidupan yang diinginkan oleh orang-orang ateisme ini hakikatnya ya mereka mengharapkan kehidupan di surga. Ya, kehidupan apa? Surga. Ya. Kehidupan yang diharapkan oleh orang ateisme di dunia ini yaitu kehidupan tanpa keburukan, ya. Kemudian kehidupan tanpa ada kesalahan, ya. Maka ini adalah kehidupan yang tanpa makna, kehidupan yang tidak ada maknanya, ya. Kehidupan yang tentu bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, selanjutnya kita balik bertanya, ya, kepada ateisme tersebut. Apakah mungkin Tuhan menciptakan alam yang semua bebas melakukan dan memilih apa yang dikehendaki? Ya. Apakah bisa dibayangkan kehidupan dengan kondisi semua orang adalah bos? Ya, yakni tanpa ada yang diperintah sama sekali. Ya, semuanya kaya, semuanya bos. Ya, semuanya atasan. Ya. Kemudian semua hewan bebas dan tidak ada yang mau disembelih dan dimakan. Bebas. Kita tidak bisa menundukkannya. Kita tidak bisa menyembelihnya. Ya. Maka alam yang seperti ini, ya, adalah alam yang sulit terjadi. Ya. Nah, apa yang kita lihat, ya, sunnatullah pada alam semesta ini, yang kita lihat sekarang itulah yang hikmah. Itulah yang hikmah, adanya atasan, adanya bawahan, ada orang kaya, ada orang miskin, ya, ada yang pas-pasan, ada yang betul-betul fakir dan seterusnya. Ya, ini semua adalah hikmah. Ya, hikmah dari ya perbuatan Allah Azza wa Jalla yang mengandung hikmah. Ya. Kemudian yang ketujuh,
bahwa sebetulnya kehidupan yang mereka angan-angankan, yaitu kehidupan orang-orang ateis yang mereka angan-angankan ini, ya, di mana tidak ada keburukan sama sekali, ya, tidak ada perkara yang mereka tidak sukai, ya, semuanya nyaman, semuanya enak, ya, apa yang mereka inginkan bisa terwujud, semua yang mereka kehendaki atau yang manusia kehendaki bisa terwujud tanpa ada yang menghalangi. Maka, ya, seakan-akan mereka ingin menjadi Tuhan yang tidak dibatasi oleh kehendak, yang mampu berbuat apa saja yang dikehendaki, ya. Adapun manusia tidak demikian. Maka tidak mungkin kehidupan makhluk, kehidupan manusia khususnya, kehidupan yang semuanya bisa tercapai, semuanya bisa diinginkan, ya. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya semua orang memiliki apa yang dia kehendaki, ya, maka nanti kedudukannya seperti, ya, seperti Tuhan, ya. Sedangkan, ya, yang mampu melakukan segala sesuatu atau maha melakukan apa yang dikehendaki itulah sifatnya Tuhan. Fa'alun lima yurid. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya semua makhluk memiliki hal itu semua? Maka itu sama sekali tidak hikmah. Ya. Kemudian yang kedelapan, ya, kita katakan bahwa model kehidupan yang diimpikan oleh kaum ateisme adalah kehidupan yang akan mereka dapatkan jika mereka masuk surga. Jika mereka masuk surga, jika mereka beriman, ya, mengimani adanya Tuhan, beriman kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan itu nanti di surga, di akhirat, ya. Itu menanti di surga, ikhwah, ya. Itu pun nanti di surga Allah menciptakan adanya para pembantu yang siap melayani penghuni surga. Tetap ada pembantu, ya, yang menyiapkan, yang membantu kebutuhan para penghuni surga. Kemudian juga hewan-hewan yang siap dimakan, ya, sehingga tetap saja ada pihak yang diperintah. Itu pun di surga. Bagaimana lagi di dunia, ya. Dan juga bahwa di surga nanti, ya, tetap ada aturan-aturan seperti tingkatan surga. Tingkatan surga, si fulan tingkatan surganya di sini, maka nggak bisa berpindah kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tetap ada aturan, tidak bebasnya, ya, ya. Tapi Allah Azza wa Jalla, ya, memiliki tujuan untuk memilih orang-orang yang berhak untuk masuk surga, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberikan ujian kepada mereka di mana? Di kehidupan dunia ini, ya, kehidupan dunia ini, ya, ya. Kemudian yang kesembilan, ya, bahwa Allah, ya, atau bahwasanya Tuhan yang diyakini oleh orang Islam adalah Tuhan yang seluruh perbuatannya adalah penuh dengan hikmah. Tuhan yang diyakini oleh orang-orang yang beriman, itu orang-orang Islam, adalah Tuhan yang perbuatannya adalah penuh dengan hikmah, ya. Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan alam semesta ini main-main. Allah mengatakan wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ya. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main, ya. Di sana ada tujuan, ya. Di sana ada hikmah, ya. Allah mengatakan wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya dengan batil, ya, dengan tanpa hikmah. Tidak demikian, ya. Yang demikian itu adalah persangkaan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir, ya, termasuk ateisme, menyangka bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang tidak hikmah. Seharusnya kehidupan dunia nggak seperti ini. Seharusnya Tuhan begini. Loh, siapa Anda mengaku Tuhan? Ya, sedangkan Allah mengatakan wala yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, Allah Azza wa Jalla itu tidak ditanya tentang perbuatannya. Kita yang akan ditanya. Dan sekali-kali seorang hamba tidak boleh mengatakan seharusnya Tuhan begini. Kenapa Tuhan begini? Dan seterusnya. Ya. Contoh logis sederhananya, ya, misalnya seorang dokter yang melakukan amputasi demi kemaslahatan pasien, keselamatan pasien. Ada bagian anggota tubuh yang harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi, maka akan membahayakan nyawanya, ya. Akan membahayakan apa? Nyawanya, ya. Maka dilakukanlah amputasi di bagian anggota tubuh tersebut, ya.
Itu adalah keburukan, tetapi menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, yaitu apa? Kehidupan. Ya. Kemudian yang ke-10, ya, jawaban yang terakhir dari syubhat yang ke-6, ya, kita katakan kepada orang ateisme ini, jika otak Anda wahai ateis tidak bisa menerima ini semua, maka janganlah engkau menyalahkan Tuhan. Janganlah engkau bertanya, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Ya, akan tapi salahkan sendiri otakmu yang tidak bisa menerima atau tidak mampu memikirkan ini semua. Ya, karena kalau kita lihat, ya, perhatikan ikhwah sekalian, bahwa semua hujah-hujah orang-orang ateis ini tidak logis, tidak masuk akal, dan tidaklah orang yang tidak mengakui adanya pencipta kecuali mereka yang fitrah dan akalnya sudah rusak. Ya, oleh karenanya Tuhan Allah Azza wa Jalla melarang kita memikirkan hal-hal yang di luar nalar kita. Ya, dengan firman ya Allah Azza wa Jalla mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, dia tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, yaitu Allah Azza wa Jalla, tapi kita yang akan ditanya. Ya. Terakhir, syubhat yang ke-7 dan selesai insyaallah, ya. Mereka mengatakan bahwa apakah Allah bisa menciptakan yang seperti dirinya, atau apakah Allah bisa menciptakan batu yang lebih besar darinya sehingga Allah tidak mampu untuk mengangkatnya? Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena pertanyaan ini menggabungkan dua hal yang kontradiksi atau dua hal yang berlawanan. Ya, bagaimana bisa Allah menciptakan sesuatu yang seperti dirinya? Ya, kenapa? Karena yang namanya Tuhan maka tidak boleh diciptakan. Ya, bagaimana kemudian Allah menciptakan sesuatu yang seperti dirinya, yaitu menciptakan Tuhan? Ya, karena yang namanya Tuhan itu tidak boleh diciptakan. Kalau diciptakan berarti bukan Tuhan. Ya. Kemudian pertanyaannya kedua, ya, apakah Allah bisa menciptakan batu yang lebih besar darinya sehingga Allah tidak mampu untuk mengangkatnya? Ini juga pertanyaan yang mustahil. Ya. Kenapa? Karena Allah itu maha besar. Allah lah yang terbesar. Ya. Maka bagaimana kemudian menciptakan sesuatu yang lebih besar? Sedangkan Allah sendiri yang terbesar. Allah maha besar. Ya. Maka bagaimana dia kemudian menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Kalau begitu Allah bukan akbar, gitu ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini seperti halnya pertanyaan-pertanyaan, misalnya, bisakah kamu menggambar suatu bundaran yang segitiga, bulatan segitiga? Atau bisakah kamu menggambar segi empat yang seginya ada tiga? Segi empat, tapi seginya apa? Ada tiga. Atau bisakah engkau naik ke bawah? Bisakah engkau turun ke atas? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak logis. Ya. Nah, demikian ikhwan, selesai pembahasan syubhat ateisme, ya, dan juga dengan demikian selesai pembahasan tentang tauhid rububiyah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan tauhid al-uluhiyah. Insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.